Kalau kata orang time is money, berarti secara definisi time management itu akuntansi dong, Kak? Hah? Today is fine day. In HMHIUI. Huh? And radio check. It's Friday then. Friday then. It's Friday then. It's Friday night, so everything is Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada, Kaliak HI. Selamat hari Jumat. Kalian mungkin sempat melihat postingan di Instagram HMHI beberapa pekan lalu mengenai Jumat Malam Warta. Kali ini, Jumawa mengambil bentuk keduanya dalam bentuk Jumat Malam Wawancara. Episode perdana banget. It's time to begin Time Management 101. Oke, jadi perkenalkan gue Danen, dan di sebelah gue udah ada Kak Quinta. Bagaimana kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke. Jadi, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai saja interviewnya dengan pertanyaan pertama. Mungkin kita semua kenal ya sama Kak Quinta, tapi mungkin bagi yang tidak kenal atau mungkin tinggal di bawah batu, boleh Kakak kasih perkenalan diri singkat dan juga kesibukan-kesibukan Kakak saat ini. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Quinta Alaya Emirsyah, panggilannya Quinta atau Quino biasanya. Aku mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Indonesia angkatan 2019. Saat ini aku semester 6 saat ini. Dan untuk kesibukan saat ini, selain kuliah, aku kebetulan kerja part-time di salah satu properties teknologi startup di Indonesia. Aku juga aktif di Duta Humas Universitas Indonesia gitu. Dan mungkin itu sih 2 kesibukan utama aku selain kuliah saat ini. Thank you. Oke Kak. Dan ini kalau di semester 6 ini bisa nggak Kakak bilang ini masa-masa tersibuk Kakak? Atau bagaimana Kak? Apa masa-masa tersibuk Kakak selama ini? Sebenarnya kalau untuk semester 6 ini menurut aku bukan masa-masa tersibuk aku sih. Yang tersibuk itu adalah saat aku ada di semester 2 sama semester 3. Kenapa? Karena terutama semester 2 awal ya, itu kan pas masih offline. Kebetulan itu aku juga masih maba gitu, masih banyak kegiatan yang diikutin. Aku ikut Indonesian Student Association for International Studies, ISAFIS. Terus aku juga aktif di sirkuit Model United Nations. Dan aku saat itu semester 2 itu kepilih jadi delegasi. Jadi hektik banget, tiap pulang kuliah tuh bisa latihan setiap hari, bisa sampai jam 10 malam, 11 malam gitu. Dan mungkin kalau misalnya semester 3 itu juga cukup sibuk sih, karena itu kan transisi dari kita mulai membiasakan diri dari offline ke online ya, dan mulai ada pandemi segala macam. Dan di situ aku juga mulai kerja part-time pertama aku, itu mulainya dari semester 3 awal gitu. Dan aku harus juggle organisasi dan kuliah dan kerja part-time tuh dari awal semester 3. Dan itu kan belum terbiasa banget gitu ya. Jadi itu menurut aku sih masa-masa paling sibuk sih. Kalau untuk sekarang semester 6, karena udah terbiasa dengan workload dan pace kerja yang seperti ini, kayaknya udah mulai bisa adapt. Jadi udah gak ngerasa sesibuk itu lagi. Mungkin itu sih kayaknya menurut aku. Oke. Menarik. Dan ini Kakak tuh berarti kerjanya itu berarti kayak di Sabtu Minggu gitu Kak? Atau gimana Kak? Ada kayak waktu liburnya gitu, emang sedikit gitu atau gimana? Kerjanya Monday to Friday 9 to 5. Jadi kayak ya kayak orang kantoran biasa gitu. Sabtu Minggu libur sih. Cuma kebetulan kantorku ini fleksibel gitu. Jadi aku bisa kerjanya gak harus 9 to 5 banget, asal apa yang aku kerjain kayak tugas-tugas aku tuh selesai tepat waktu gitu sih. Dan kalaupun aku ada kelas kuliah juga, aku tetap ngutamain kelas kuliah gitu. Jadi kerjaan bisa aku kerjain di sela-sela antara kelas gitu, setiap Senin sampai Jumat gitu. Itu dari semester 3-2 juga pas sibuk-sibuk itu juga kayak gitu Kak? Oh, oke. Dari semester 3 awal itu mulainya. Oke. Dan itu kan Kakak bilang hektik banget ya Kak. Jadi gimana tuh Kak kakak menghadapi itu? Organizingnya gimana tuh Kak? Kan kayak ada time management yang kayak Pomodoro teknik atau gimana? Teknik Kakak gimana dan tips-tipsnya itu gimana Kak? Biar nggak nge-deadline atau gimana Kak? Oke, misalnya terkait teknik manajemen waktu, kebetulan aku nggak pakai yang Pomodoro teknik ya, meskipun setahu aku itu juga bagus sih, banyak teman-teman aku yang pakai. Nah, kalau aku sendiri prefer pakai Eisenhower Matrix gitu. Jadi Eisenhower Matrix itu kalau teman-teman belum tahu, dia ada 4 spektrum.
Jadi suatu tugas atau suatu kerjaan itu akan dilihat berdasarkan apakah dia urgent, not urgent, important, atau not important. Misalnya suatu hal itu urgent dan important, berarti di matriks tersebut itu kita harus segera kerjakan gitu. Kalau misalnya dia urgent tapi nggak important gitu, itu adalah delegate gitu. Jadi kita bisa minta bantuan orang lain untuk mengerjakan. Not important dan not urgent itu kita discard aja gitu, kita nggak usah kerjain. Dan terakhir kalau misalnya not urgent tapi important, penting gitu, kayak misalnya tugas tapi deadline-nya masih lama, itu berarti kita allocate waktu buat kerjain gitu, tapi jangan sekarang. Itu sih menurut aku yang ngebantu aku banget buat bisa balance antara kesibukan-kesibukan aku. Dan selain itu aku juga kebetulan pakai planner sih. Pakai planner ya. Jadi kalau orang-orang kan biasa ada yang pakai Notion, pakai Google Calendar gitu ya. Nah, aku tuh sukanya yang konvensional, masih pakai nulis notebook planner biasa gitu. Aku daily planner, jadi setiap minggu gitu aku recap minggu itu udah nyelesain apa aja, dan minggu depannya ada hal-hal apa aja yang harus aku fokusin, itu aku tulis setiap hari Jumat gitu, jadi end of the week gitu. Terus aku juga nyatet to-do list, nyatet jadwal, itu semua ada di planner itu. Itu aku udah dari sejak aku SMA aku pakai teknik itu sih sebenarnya untuk planner dan Eisenhower Matrix, dan it helps me a lot until now, I think. Gitu ya. Aku juga baru pertama kali denger nih. Berarti jadi kayak semacam kayak apa ya? Skala prioritas gitu ya, Kak, Eisenhower Matrix ini. Semacam itu, cuma mungkin lebih spesifik lagi, cuma ya you can say it in Iya a sih. way. Iya. Dan Kakak ketemu ini di mana nih, Kak? By the way, Kak. Terkait Eisenhower Matrix. Iya, gitu-gitu ya. Jadi dulu aku memang suka search gitu kayak time management tips and stuff, kayak suka nge-google dan lain-lain. Terus aku udah coba beberapa teknik. Pomodoro aku nggak cocok. Terus ada juga teknik yang apa sih, kayak 20 yang 20 menit belajar terus 5 menit istirahat, 20 menit 5 menit, itu aku juga nggak cocok gitu. Terus ada teknik yang pakai misalnya Google Calendar apa, itu aku juga Google Calendar aku pakainya tuh sebagai reminder aja sih, bukan sebagai kayak time management banget gitu. Jadi aku paling cocok memang setelah semua sistem yang aku coba gitu, aku sih paling nyaman dengan teknik Eisenhower Matrix ini dan planner biasa gitu. Itu sih kayaknya. Oke. Dan ini cukup efektif ya, Kak. Dan gimana kalau menurut Kakak buat orang-orang yang emang nggak pernah menggunakan kayak sistem-sistem time management gini? Menurut Kakak itu suatu yang harus gitu nggak sih, Kak? Kalau menurut aku time management itu adalah a good habit, like a good way of living gitu. Karena meskipun nih misalnya teman-teman belajar tentang time management hari ini, nggak mungkin besokannya langsung bisa diterapkan dengan efektif, karena itu semacam habit yang memang harus diulang sampai dibiasakan dan sampai jadi lifestyle gitu istilahnya. Nah, menurut aku kalau teman-teman yang belum terlalu paham sistem time managementnya seperti apa, it's good to explore sih, kayak diri kalian cocoknya tuh pakai sistem yang seperti apa gitu, karena beda-beda setiap orang cocoknya kan style time managementnya gitu. Jadi I would recommend teman-teman coba mulai browsing kira-kira time management methods, techniques yang ada di internet gitu, atau mungkin bisa coba juga yang aku pakai gitu tadi, Eisenhower Matrix, dan allocate the task accordingly gitu-gitu juga. Oh, sama satu lagi yang aku belum sebutin, aku juga karena aku kerja Senin sampai Jumat 9 to 5, dan itu juga waktu aku kuliah, itu biasa aku nerapin office hours. Jadi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu strictly waktu aku buat kelas atau buat ngejawab orang-orang kantor gitu, ngerjain kerjaan kantor. Tapi kalau misalnya udah di atas jam 5 sore, itu aku nggak mau urusan kantor, aku udah nggak nyentuh lagi, aku tutup laptop. Ada orang yang email pun, ada orang yang ngechat urusan kantor, itu aku nggak bales sampai jam 9 pagi besokannya. Jadi setelah itu aku tutup laptop, malamnya jam 7 sampai jam 12-an malam gitu, itu fokus time aku buat biasanya ngedeadline, ngerjain tugas kuliah dan lain-lain. Dan menurut aku nerapin office hours ini penting banget sih. Dan kalau misalnya teman-teman bisa kayak set do not disturb mode di iPhone-nya atau di HP-nya gitu, itu ngebantu banget menurut aku buat bisa ngebagi waktu dengan baik tuh seperti apa gitu sih. Menarik. Oke, jadi Kak, ngomong-ngomong tentang organizing gini nih, di tengah kesibukan Kakak yang kerja 9 to 5 and stuff, pasti banyak nggak sih kayak tawaran-tawaran job yang menarik? Tapi kayak di sisi lain kan ada juga tentang proker-proker lain mungkin, atau tentu saja kuliahnya Kakak. Itu gimana Kakak menghandle situasi seperti itu? Oke, sebenarnya
bukannya tawaran tapi lebih ke kesempatan kali ya. Kesempatan internship, kesempatan jadi assistant researcher, kesempatan banyak lah pokoknya memang yang menarik banget gitu. Apalagi kadang dosen-dosen kita juga nyampain kan kalau misalnya ada kesempatan apa itu nawarin apa segala macam. Dan memang banyak banget yang menarik interest aku gitu. Cuma aku tipe orang yang quality over quantity gitu. Karena sekarang aku udah megang beberapa hal, ada beberapa kesibukan. Untuk saat ini sih aku prefer untuk nggak nambah kesibukan lain dulu gitu. Karena aku takutnya kalau aku nambah, aku ambil nih job opportunity yang menarik-menarik itu, aku nggak bisa handle gitu. Sementara aku orangnya tuh nggak suka banget 50-50. Jadi segala hal yang aku lakukan itu aku make sure I do it 100% gitu. Kadang even 200% gitu my best. Kalau aku nggak bisa sampai 100%, aku mendingan not at all gitu. Jadi go big or go home gitu. Nah, sebenarnya kalau beda-beda sih ya, setiap orang juga ada perspektif yang beda. Ada juga yang kalau misalnya ada tawaran yang lebih menarik lagi gitu, pasti mereka bakal ambil gitu atau nambah kesibukan lagi. Cuma kalau aku pribadi sih kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalaupun ada banget nih kesempatan lain yang menarik ke depannya, yang kesibukan lain yang istilahnya sesuai banget nih dengan minat aku bakal consider buat ngambil juga. Tapi ada juga kesibukan sekarang yang akan aku lepaskin gitu. Jadi I want to keep everything balance, nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu sedikit juga. Mungkin itu sih jawaban aku. Oke. Thank you Kak. Dan oke. Kita ngomong-ngomong juga, aku pengen nanya lagi nih tentang tugas-tugas Kakak seperti apa. Tapi sebelum itu, mari kita ganti tempat. Oke, kita telah berpindah. Shout out to alumni 1987 untuk kursinya. Oke, jadi kita lanjut aja Kak. Oke. Kita akan ngomongin tentang tugas-tugas Kakak nih yang tadi Kakak bilang menggunakan time managementnya nih Kak. Jadi tugas-tugas Kakak ada apa aja sih Kak sebenarnya? Kayak yang buat tugas gitu. Saya dengar kayak kalau udah semester 2, 3, 6 itu udah mulai ribet ya Kak? Oke. Tugasnya saat ini semester 6 kebanyakan tugas kelompok sih. Jadi ya standar lah, review, reading report, terus lagi banyak makalah, presentasi. Tapi alhamdulillah dikerjainnya kelompok, jadi workload-nya kebagi-bagi banget gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tugas selain kuliah, di kantor juga aku ada beberapa tugas yang project based gitu. Jadi ya biasa bikin guideline, terus ada kebetulan aku responsible untuk performance management, jadi aku nge-recap performance ratingnya karyawan dan lain-lain gitu. Jadi itu sih seputaran itu tugas-tugasku. Sama lah sama kayak anak-anak HI lain kurang lebih gitu. Dan dalam ngerjain ini Kakak nih kubu mana nih? Kubu yang ngerjain rajin banget atau yang nge-deadline Kak? Aku super nge-deadline guys. Super nge-deadline. Kalau nggak deadline otakku nggak jalan. Jujur. Oke Kak. Dan ini gimana nih Kak? Deadline itu kan suatu apa ya? Suatu jalan hidup yang sangat berbahaya gitu ya Kak. Gimana Kakak biar mengerjakan tugas tuh mepet deadline tuh biar ya sesuai deadline gitu, nggak sampai telat? Kalau aku sendiri untuk gimana biar meskipun mepet deadline nggak sampai telat, jujur aku biasa cari temen yang juga sama-sama deadline gitu. You know who you are, pasti yang nonton ini. Dan kita biasa kayak kalau udah mendekati deadline kita saling sharing gitu. Misalnya ada bahan, gue dapet bahan yang ini nih, gue dapet bahan ini, lu lihat deh, gue dapet referensi ini. Jadi kayak saling tukar bahan referensi gitu, dan itu saling ngebantu banget buat ngerjainnya meskipun deadline. Dan kalaupun lagi bener-bener deadline banget nih, aku biasa bener-bener matiin segala distraction. Jadi HP aku matiin, aku do not disturb. Terus bahkan kamar aku kunci gitu biar nggak ada yang ganggu keluar masuk gitu. Jadi bener-bener harus no distractions dan fokus ngerjainnya. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya, tugas-tugas HI gitu kan kebanyakan paper analysis gitu ya. Kalau kita benar-benar beneran fokus banget, itu paling 1-2 jam kelar gitu ngerjainnya. Yang ngebikin lama adalah karena kita ngeprocrastinate, kita main HP, kita apa. Jadi kalau udah ngedeadline gitu karena udah saking mepetnya, jadi kan super fokus, itu 1-2 jam kayak kelar gitu sih. Itu sih mungkin tips biar meskipun deadline tetap maksimal gitu hasilnya. Personal record Kakak apa nih? Apa deadline yang paling nge-deadline banget Kak? Ramadan tahun lalu
itu kalau nggak salah aku lupa antara UAS atau UTS, kayak UAS deh, UAS Ekopolin bikin makalah. Itu aku bikin 15 halaman lebih dalam waktu 4 jam doang kayaknya. Jadi aku ngumpulinnya pas sahur. Jadi pas selesai sahur, pas imsak, itu aku ngumpulin ke Asdos gitu. Dan itu sebenarnya meskipun ngerjain 4 jam, sebelumnya aku sebenarnya udah cari bahan referensi, udah cari mau nulis apa, udah tahu gitu sih main idenya mau nulis apa, cuma memang untuk ngutarainnya aja gitu yang mepet banget gitu. Cuma alhamdulillah hasilnya oke gitu. So I think kalaupun mau deadline gitu guys, mungkin sebisa mungkin sebelumnya udah cari referensinya atau udah ini bikin citasinya, udah siapin citasi, siapin footnote, karena yang makan waktu kan yang perintilan gitu ya kadang. Jadi udah siapin aja gitu. Jadi kalaupun nge-deadline tinggal deadline tulisannya aja gitu, analisisnya gitu sih menurut aku. Oke Kak. Dan ini ya, apalagi kayak Kak kan tadi kan menggunakan sistem time management gitu ya Kak, dengan jadwal-jadwalnya, dengan notebooknya Kak. Ini tuh Kakak kalau pernah nggak sih kayak udah ada jadwalnya nih, udah deadline, tapi kayak mager ngerjainnya gitu. Kalau ada, kayak gimana kita ngatasin masalah kayak gitu Kak? Oke. Sering sih sebenarnya, meskipun udah aku tulis di planner, tapi aku end up nggak ngerjain sesuai schedule, itu sering banget. Tapi cara aku ngadepinnya adalah kalau misalnya kayak tadi aku bilang, aku orangnya nggak bisa 50-50 gitu. Aku ngerjain segala hal tuh harus 100% gitu, all or nothing kan. Jadi kalau misalnya udah ada dimana aku kayak ngerasa aduh nggak mood ngerjain, atau mager, atau kok kayak ngerjain berat banget rasanya, itu aku tunda sekalian dulu gitu, daripada aku prolong di momen itu yang ada pas udah nanti hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Jadi biasa aku tunda, aku pindahin ke hari apa gitu, atau aku allocate time lain buat ngerjainnya gitu sih. Dan mungkin kalau untuk itu mungkin sebenarnya I think for some people itu bad habit juga sih, karena jatuhannya kan procrastinate kan ya jadinya. Cuma ya aku suka hal yang kayak aku suka tipe orang yang nentuin pace aku sendiri aja gitu. Jadi pace aku kerja, pace aku belajar, pace aku ngerjain tugas, itu aku bukan tipe yang ngikutin orang lain gitu. Aku pokoknya maunya tuh pengen sesuai apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku biasa nunda dulu supaya meskipun ditunda nanti sekali yang ngerjain bisa maksimal gitu, karena udah ditunda, daripada ngerjain sekarang tapi hasilnya jelek. Itu I don't like it. Menurut aku sih kayak gitu sih ya. Cuma kayak jangan ditiru juga ya guys, karena beda-beda buat setiap orang kayaknya. Oke. Menarik banget, menarik. Dan kalau tugas kayak gitu, Kakak pernah ngerasa sampai burnout gitu nggak sih Kak? Atau kayak ada nggak momen dimana Kakak sampai burnout gitu, kayak butuh itu? Dan kalau Kakak burnout tuh kayak gimana Kakak biasanya self care-nya? Aku sering burnout tapi bukan dari tugas sih. Jadi dari kesibukanku overall gitu. Jadi kan kadang kalau kita terlalu sibuk, kita terlalu fast pace dan kita kadang lupa sama hal-hal yang emang di sekitar kita gitu. Kayak misalnya kita jadi kayak kurang spend waktu sama keluarga atau sama teman, dan kita juga kadang ngerasa FOMO gitu sama teman-teman kita yang ada ikut opportunity lain gitu. Jadi aku cukup sering sih burnout. Tapi cara aku ngatasinnya adalah kalau udah burnout itu aku harus istilahnya sendiri dulu gitu. Jadi biasanya aku set me time gitu, entah aku ke mall sendiri, nge-cafe, atau aku di kamar aku, itu aku tentuin me time buat ya istilahnya buat nyantai gitu. Jadi aku benar-benar nggak mikirin tugas, nggak mikirin kerjaan, aku benar-benar ngelakuin hal yang emang for leisure aja gitu, nonton drama, I don't know, K-pop stuff gitu kan, nonton film, Netflix and stuff gitu. Dan aku matiin distraction gitu. Jadi kalau misal aku lagi burnout, aku nggak suka banget dapat line dari orang, dapat WhatsApp dari orang, karena kan kadang overwhelming ya kalau dapat message dari orang gitu. Jadi biasa aku matiin HP dulu, dan teman-teman aku pasti udah tahu kalau misalnya kalau Binta lagi nggak jawab, berarti dia lagi me time banget gitu. Jadi itu sih saran aku buat ngatasin burnout. Nah sebenarnya kalau burnout itu secara psikologi ya guys, kalau kita udah burnout, kalau kita paksain buat tetap tetap maju gitu, itu justru jadi lebih chaotic lagi gitu. Jadi mending saran aku sih kalau misalnya teman-teman ngerasa burnout, atau misalnya ya ngerasa rasa down, overwhelmed, itu better take a break aja dulu gitu. Jangan diterusin gitu, kalau dipaksain kadang juga jadinya malah it could spiral back to you gitu sih. So me time for me is important banget, karena aku juga introvert gitu. So it helps.
Dan nah, tapi kalau kayak gitu Kak, kalau misalnya sampai ada jadwal menumpuk gitu, menumpuk banget dan harus gak ada waktu buat me time itu gimana Kak? Kayak apakah pernah Kakak kayak gitu dan gimana Kakak solusinya gitu? Kalau kayak gitu sih mau nggak mau aku harus tetap utamain yang menumpuk ya kalau misalnya udah mendekati deadline biar nggak ada yang telat gitu istilahnya. Cuma sejujurnya ini so far alhamdulillah aku selalu ada waktu buat me time sih. Mungkin karena aku udah tadi nentuin office hours, terus pakai Eisenhower Matrix jadi untuk ngedelegate hal mana yang penting nggak penting gitu. Jadi alhamdulillah banget sebenarnya balance sih antara aku me time dan aku istilahnya nugas dan ngerjain kerjaan gitu. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang numpuk gitu, yang penting tuh kalau misalnya udah kita lihat tugas numpuk tuh kayak aduh males gak sih mulainya gitu. Tapi kadang kalau udah dimulai tuh ya udah lancar gitu kan. Jadi yang penting mulai aja dulu meskipun kecil gitu, meskipun small task. Nah kalau misalnya ada tips lagi dari aku sih guys. Jadi ini aku dapat tipsnya dari kebetulan dia CEO di tempat aku kerja. Dia bilang kalau kita ngerjain tugas atau ngerjain hal-hal apapun, it's better to break it down to small, apa istilahnya, kayak smaller pieces gitu. Dalam time span yang lebih dikit gitu. Kayak contohnya 15 menit. Jadi allocate waktu 15 menit buat ngerjain suatu hal. Misalnya 15 menit kita bikin RR nih misalnya atau bikin review gitu. 15 menit kita tentuin buat bikin intro. Terus udah. Terus tapi selama waktu itu tuh harus selesai selama jangka waktu itu. Terus 15 menit lagi kita tentuin buat misalnya baca bahan utama gitu. Terus 15 menit lagi kita tentuin buat bikin struktur paragrafnya mau kayak gimana. Jadi break it down to smaller pieces gitu sih. Menurut aku it helps a lot. Misalnya tugas udah lagi numpuk banget dan waktunya mepet gitu. Yang penting mulai aja dulu gitu. Berarti emang ini ya, planning tuh emang penting banget. Kayak kalau emang udah planning, menumpuk tuh bakal susah terjadi gitu. Jadi kayak lebih aman gitu. Lebih aman. Dan itu me time-nya kakak tuh gimana tuh Kak? Yang kayak optimal, menurut kakak tuh me time yang optimal yang bisa ngebuat kakak refresh lagi gitu, itu kayak gimana Kak? Kalau aku pribadi, aku me time-nya yang optimal, aku suka banget keluar entah ke mall atau ke cafe, biasanya ke mall sih. Terus sendiri aja gitu, di coffee shop, buka laptop, romanticize my life gitu. Jadi liatin orang-orang yang lewat gitu, terus people watching, terus buka laptop juga bukan buat ngerjain tugas, tapi buat misalnya ya baca-baca apa gitu. Itu it's like romanticizing my life lah istilahnya. Dan itu ngebantu aku buat kayak termotivasi lagi gitu sebenarnya. Dan sebenarnya cara me time yang optimal buat setiap orang sih beda. Cuma kalau aku mostly kayak gitu sih, ke coffee shop terus sendiri gitu. Atau misalnya kalau di rumah aku suka banget ngeteh. Jadi kayak duduk-duduk ngeteh. Ini mungkin terdengar lebay tapi it's actually really relaxing guys, especially kalau misalnya it's also good for for your health juga kan ngeteh. Jadi itu me time pakai teh tuh menurut aku itu relaxing banget gitu. Tapi kalaupun karena ini kan aku introvert ya, kadang ada juga orang yang me time-nya tuh nggak bener-bener me time tapi di spend sama orang-orang terdekatnya gitu untuk misalnya jalan-jalan apa, itu juga menurut aku bisa sih kalau misalnya mau. Yang penting cari aja yang cocok seperti apa. Cuma kalau aku sih kayak gitu. Ya sih Kak, emang juga tergantung ke setiap orang juga dan lain-lain kan. Oke. Jadi itu saja sih Kak pertanyaan dari kita. Sebagai kesimpulan, ya tentu saja yang dari aku sendiri ya Kak, aku ngelihat bahwa penting banget untuk nyiapin jadwal dan juga untuk ngebuat sistem belajar dan organizing yang penting gitu, karena dengan itu tugas-tugas bisa cepat selesai gitu. Dan apalagi dan juga aku juga ngeliat juga deadline, aku juga orang deadlining sih Kak, dan ya deadline tuh emang bikin fokus. Dan iya bener, dan kalau emang bisa deadline ya deadline aja. Tapi tentu saya balik lagi kembali ke orang-orang ya, tergantung mereka lebih suka deadline atau gimana, atau mereka self care lebih suka di rumah atau di luar dan juga gitu. Jadi begitu saja dari episode pertama dari Jumat Malam Wawancara ini. Terima kasih banyak kepada Kak Quinta. Kalau kata Imagine Dragons, it's time to begin. Kalau kata penutup dari Kak Quinta gimana? Oke, ini satu hal yang aku selalu bilang banget ke teman-teman aku, especially teman-teman kuliah yang kita kalau ngelihat orang lain udah magang, udah ada kerjaan, udah ada dapat opportunity lain, kita kan sering ngerasa FOMO ya. Tapi aku sering banget bilang ke teman-teman aku bahwa everyone has their own pace. Jadi kamu nggak bisa jadiin
timeline orang lain sebagai patokan gitu. Jadi nyantai aja gitu, go with your own flow gitu. You don't need to follow the masses gitu. Dan sama dengan terkait time management, meskipun kayaknya nih ada, wah Kak Quinta kelihatannya sibuk banget nih, udah kesibukan segala macam. Sebenarnya ya karena it's just me doing my own thing. Kayak you don't need to do what I do juga gitu. You need to find your own thing juga gitu. So santai aja, nggak usah terlalu merasa FOMO atau gimana. Tapi again, seperti yang tadi aku bilang di awal, time management itu habit yang baik gitu untuk dimiliki sampai kita kapanpun, pas kita udah kerja, udah kita tua gitu. It's one thing yang memang menurut aku essential sih untuk bisa dilatih. Jadi ada baiknya kamu coba-coba nerapin habit time management yang cocok buat diri kamu dan yang efektif tuh dari sekarang, biar kedepannya tuh lancar gitu, bisa having a balanced life in a way. Meskipun ya sekarang juga aku belum balance banget, cuma I'm getting there I think. So that would be from me sih, itu aja. Kayak good luck teman-teman. Thank you Kak, dan tentu saja work-life balance ya Kak. Oke. Jadi terima kasih without out of the way kalian HI yang telah menonton. Selamat telah melewati minggu kerja yang sibuk ini hingga hari Jumat. Dan karena Jumat telah berlalu, mari saya tutup dengan sebuah quote. Ladies and gentlemen, The Weeknd. Ladies and gentlemen, The Weeknd. Ngomong. Audio rolling gitu. Oh, gue yang ngomong. Iya, lu yang ngomong.